pembahasan. Ya, kalian bisa melihat materinya pada papan monitor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca cerpen tanggung jawab adik, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur yang terdapat dalam teks cerpen. Yang kedua, setelah membaca cerpen, peserta didik dapat melaporkan informasi yang terdapat dalam cerpen yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, setelah menonton video tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menemukan kegiatan di dalam masyarakat yang termasuk dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan ekonomi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan baca cerpen dengan judul apa? Tanggung jawab adik. Ya. Coba Ibu minta Aston untuk membaca. Baca paragraf 1. Ya. Tanggung jawab adik. Sebenarnya adik tahu dan mengerti. Setiap hari Kang Nina selalu membantu ibu menyiapkan kue untuk dijual. Kemudian mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda. Sebelum pergi ke sekolah, tetapi pagi hari ini Kang Nina sakit. Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu berharap adik dapat menggantikan Kang Nina. Namun adik berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kang Nina. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Dan sebenarnya juga tidak ada ulangan hari ini. Adik sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihat yang di buku. Sambil membawa keranjang kue-kue, ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alif yang mengantarkan bulan setiap pagi itu. Terus, selama pelajaran berlangsung, adik tidak bisa memutuskan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali tegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabraknya. Kepala menghangat. Pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Adik menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Adik berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah. Melihat Kak Nina. Ada seperti ingin menangis selama perjalanan. Ia pun berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah. Melihat Kang Nina dengan tergopoh-gopoh yang memasuki rumah dan langsung menuju kamar Kang Nina. Maafkan aku Kak, sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ada langsung saja menangis. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tidak akan mengulanginya lagi. Kakak maafkanmu dek, jawab Kak Nina menunjukkan kaki adik. Mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Keesokan harinya, Kak Nina masih tampak sakit. Adik benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakinya. Adik berkeliling mengantarkan kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. ya, itu tadi cerpen dengan judul apa? Tanggung jawab adik. Judulnya apa? Tanggung jawab adik. Ya. Setelah kita membaca bersama-sama dari cerpennya, terus kita diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen. Menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen yang sudah ditampilkan. Ya, sekarang
Ya. Kalian bisa mengerjakannya dalam kelompok. Ya, sudah. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi. Nah, sekarang Ibu minta satu-satu dari kelompok membacakan hasil diskusinya nomor 1 sampai dengan nomor A. Ada 9 pertanyaan. Setelah itu nomor B baca 1 kali. Setelah itu kelompok yang lain menyampaikan jawaban mereka berdasarkan hasil yang sudah kalian tulis pada lembar kerja peserta di. Ya, sekarang ya kira-kira siapa yang mau menjawab? Dari kelompok mana yang mau menjawab? Bagian pertama. Ya, kelompok Aston kelompok 3 Sekarang kelompok 3 bacakan. Ibu akan memandu. Yang pertama, siapakah tokoh yang berperan dalam cerpen tanggung jawab adik? Ya. Ayah, ibu, adik, dan Kang Nina. Ya, berikut coba nomor 2. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke baru-baru? Yang kedua, Berapa orang anggota keluarga adik? jawabannya 4 orang. langsung dijawab ya. Yang berikut, yang ketiga. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke baru-baru? Jawabannya langsung jawab. Kang Nina. Ya, berikut yang keempat. Apa yang terjadi pada Kang Nina pagi itu? Kang Nina sakit. Bagaimana Ade menolak permintaan ibu untuk menggantikan tugas Kang Nina? Ade berangkat tergesa-gesa dengan alasan ada gelangan. Yang berikut nomor 7. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Karena Ade merasa bersalah karena sudah membohongi ibu. Ya, nomor 8. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Ia langsung memeluk Kang Nina dan menyesal atas perbuatannya. Nomor 9. Apa yang dikatakan Kang Nina kepada Ade? Sudah, jangan nangis, yang penting kamu sudah menyadari kesalahan. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Sekarang kelompok mana lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, kelompok Gerald, kelompok 2. Siapa tokoh menurut kelompok kami? Siapa tokoh yang berperan dalam cerpen tanggung jawab adik? 1. Cerpen tanggung jawab adik. 1. Tokoh dalam cerita adik, Kak, Nina, ibu dan ayah. Terus, yang kedua. Berapa orang anggota keluarga adik? 4 orang. Nomor 3. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung baru? Kak Nina. Apa yang terjadi pada Kak Nina pagi itu? Kak Nina sakit. Nomor 4. Bagaimana Ade menolak? Ade berangkat tergesa-gesa dengan alasan ada ulangan, ternyata ia berbohong. Ya. Nomor 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Karena malu, ia tidak mau teman-temannya melihat naik sepeda sambil membawa keranjang kue. Nomor 7. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Karena ia merasa bersalah
karena ia mengingat kejadian tadi pagi dan membayangkan Kak Nina yang sedang sakit. Nomor 8. Apa yang Ira lakukan Ade tiba di rumah kembali? Ia langsung menemui Kak Nina dan berminta maaf. Nomor 9. Apa yang dikata Kak Nina kepada Ade? Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kamu sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan melakukan lagi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Coba. Nomor 1. Setiap toko yang beberapa dalam cerpen tanggung jawab adik. Jawabannya adik, Nina ibu bapak dan adik kecil. Ya. Berikut. 2. Beberapa orang anggota keluarga adik. 4 orang. 3. Siapa yang bisa mengatakan kue Mengantar kue setiap pagi ke Barung-Barung. Jawabannya? kakak Nina? Ya. 4. Apa yang terjadi pada Kak Nina pagi itu? Kak Nina sakit. Ya. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Adik berangkat tergesa-gesa dengan alasan ada ulangan. Ternyata dia berbohong. Ya. Berikut. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Karena malu tidak mau teman-temannya melihat adik naik sepeda sambil membawa keranjang kue. Ya. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Karena merasa bersalah mengingat kejadian tadi pagi hari. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus. Jawabannya sudah bagus meski masih ada yang belum tepat. Nanti kita perbaiki bersama-sama ya. Yang berikut sekarang untuk pertanyaan nomor B. Ceritakan kembali dengan bahasa kamu sendiri judul cerpen tanggung jawab Ade. Coba dari kelompok mana? Kelompok mana yang mau baca duluan? Ya, coba. Siapa yang mau baca? Baca, ya. Kelompok 3, bacakan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, Lepas apa di mulut itu? pagi-pagi benar Ade sudah bangun. Keluarga Ade terdiri dari ayah, ibu, Ade, dan Kak Nina. Kak Nina membantu ibu menjual kue sebelum berangkat ke sekolah. Pagi itu, Kak Nina jatuh sakit dan tidak bisa bangun, dan badannya lemas. Ibu meminta Ade untuk menggantikan tugas Kak Nina. Tapi Ade membuat alasan bahwa dia sedang ulangan. Ternyata Ade malu mengantarkan kue. Ade takut akan diejek oleh teman-temannya seperti temannya yang bernama Apri. Terpaksa Kak Nina menjual kue sambil kesakitan. Ketika sampai di sekolah, Ade langsung memulai pelajaran. Ade menjadi tidak fokus dan tiba-tiba Pak Adi menegur Ade. Dan Pak Adi memegang kepala Ade. "Kamu kenapa?" tanya Pak Adi. "Saya sakit, Pak." Dan Pak Adi mengizinkan Ade untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ade langsung memeluk Kak Nina dan minta maaf kepada Kak Nina. Kak Nina memaafkan Ade dan memberi nasihat agar Ade tidak mengulangi perbuatannya. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, coba kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, pagi-pagi benar Ade sudah bangun. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, Ade, dan Kak Nina. Setiap hari
Ibu Ade bekerja membuat kue dan Kak Nina membantu ibu menjual kue sebelum berangkat ke sekolah. Pagi itu Kak Nina sakit dan tidak bisa mengantar kue untuk dijual. Ibu meminta bantuan Ade untuk menggantikan tugasnya Kak Nina, tapi Ade menolak dengan alasan ada ulangan di sekolah. Ternyata Ade berbohong. Ia malu dilihat teman-temannya berjualan kue. Terpaksa meski sakit, Kak Nina memaksakan diri untuk mengantar kue. Ketika sudah sampai di sekolah, Ade merasa bersalah karena telah berbohong kepada ibunya dan tidak membantu Kak Nina. Ade menjadi tidak konsentrasi mengikuti pelajaran di sekolah. Melihat itu, Pak Ade mengizinkan Ade pulang lebih awal. Ade berlari dari sekolah agar cepat menemui Kak Nina. Sampai di rumah, ia langsung memeluk Kak Nina dan meminta maaf atas kebohongannya. Kak Nina memaafkan Ade dan memberikan nasihat agar Ade tidak mengulangi lagi perbuatannya. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Ade menggantikan Kak Nina mengantar kue karena Kak Nina belum sembuh. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalian sudah membacakan hasil diskusinya dengan baik. Ya, dari pertanyaan itu tadi, yang pertama, pertanyaan pertama tadi bagaimana? Coba lihat bersama-sama. Siapakah tokoh yang berperan dalam cerita tanggung jawab Ade? Tokohnya siapa tadi? Ade, Kak Nina, Ibu, Ade, dan Ayah. Terus ada berapa anggota keluarga Kak Nina? 4. Ade ada 4. Terus siapa yang mengantar kue setiap hari ke warung-warung? Siapa? Kak Nina. Ya, jawaban kalian tadi sudah benar. Terus apa yang terjadi pada Kak Nina pagi itu? Kak Nina sakit. Ya, Kak Nina sakit. Bagaimana Ade menolak permintaan ibu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Bagaimana? Dia berbohong. Ibu, hari ini kami ada ujian, tapi ternyata di sekolah tidak ada ujian. Padahal dia malu kalau teman-temannya melihat dia menjual kue. Yang berikut, menurut kalian benar tidak sikapnya Ade? Tidak. Terpuji? Tidak. Ya, jadi Ade ini sudah berbohong. Sifatnya itu tidak boleh kita ditiru. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh berbohong. Terus, apa yang dilakukan Ade ketika sampai di rumah? Ia langsung menemui Kak Nina dan meminta maaf. Ya, dia langsung menemui Kak Nina dan meminta maaf. Kenapa meminta maaf? Karena dia sudah melakukan kesalahan. Apakah selama ini kalian setelah melakukan kesalahan kalian sering meminta maaf? Tidak. Kalau belum, ya mulai hari ini kalau kalian bersalah, sebaiknya kalian meminta maaf, entah itu kepada adik, kepada kakak, ataupun kepada ayah dan ibu kalian di rumah. Ya. Jadi kira-kira itu tadi cerita cerpen dengan judul apa tadi? Tanggung jawab Ade. Ya, itu tadi anak-anak pelajaran tentang cerpen ya. Ibu harap kalian mempelajarinya lagi di rumah. Terus apa yang sudah dikerjakan ini setelah ini dikumpul. Ya, sekarang Ibu minta utusan dari setiap kelompok membawakan hasil diskusinya ke meja Ibu. Yaitu tentang kegiatan ekonomi. Ya. Seperti yang sudah kita pernah pelajari pada tema sebelumnya.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Anak-anak, jadi itu tadi video tentang apa tadi? Video yang sudah kita nonton tadi, video tentang apa? Kegiatan? Hah? Ulangi, kegiatan apa? Kegiatan ekonomi. Tadi kegiatan ekonomi ada berapa? Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Ya, anak-anak, setelah tadi kita menonton video, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Kira-kira bagaimana jawaban untuk pertanyaan yang itu. Yang pertama, bagaimana soalnya tadi? Pertanyaan untuk nomor 1. Ya, coba Aston baca. Nomor 1 pada LKPD yang kedua, bagaimana pertanyaannya? Setelah mendengarkan penjelasan oleh video tentang kegiatan ekonomi, siswa diminta untuk mengidentifikasikan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, mengidentifikasikan kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi tadi ya perhatikan. Gerald, siapa ini sudah kembali ke tempat duduk? Evan? Ya, kegiatan ekonomi tadi yang pertama kegiatan apa? Produksi. Ya. Menurut Aston, bagaimana jawabannya tadi Aston? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Ya, produksi kegiatan menghasilkan barang. Ya, coba Gerald. Apa lagi? Distribusi adalah mengalirkan barang.
Ya, mengalirkan atau menyalurkan barang, mengirim barang ke penjual, itu namanya distribusi. Terus yang ketiga apa? Tevi, yang ketiga apa? Konsumsi. Ya, konsumsi itu apa? Tevi? Kegiatan memakai barang. Ya, kegiatan memakai barang. Misalnya kita membeli baju untuk dipakai, itu termasuk kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus yang berikut soal yang kedua. Coba lengkapi tabel yang disediakan untuk mengidentifikasikan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lengkapi tabel untuk menuliskan kira-kira kegiatan produksi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Ya, coba siapa yang bisa jawab? Enok, kegiatan produksi di lingkungan tempat tinggalmu apa-apa? Enok? Ya, Enok belum bisa jawab. Al, contoh kegiatan produksi di lingkungan tempat tinggalmu apa, Al? Membantu mengolah bahan. Ya, bagus. Siapa lagi yang lain? Gerald. Kegiatan produksi di lingkungan kami, petani menghasilkan beras. Ya, bagus. Petani menghasilkan beras. Coba, siapa lagi? Kegiatan produksinya? Tita? Ya, produksi distribusi. Aston. Kegiatan distribusi. Menyalurkan Contoh kegiatan distribusi yang kalian sudah catat itu? menyalurkan barang. Ya, contohnya? Contohnya, pedagang menjual beras. Ya, pedagang menjual beras. Produksinya petani menghasilkan beras. Kegiatan distribusinya pedagang menjual beras. Sedangkan kegiatan konsumsinya Masyarakat membeli beras Ya. untuk dimakan. masyarakat membeli beras untuk dimakan. Jadi itu saja contohnya. Kira-kira pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ingat, kalian harus belajar di rumah. Pelajari lagi apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini di rumah. Ya, sekarang kumpulkan lembaran pekerjaan kalian. Jangan lupa tuliskan dengan nama bagian masing-masing. Ya, jadi anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ingat, apa yang sudah kita pelajari tadi harus diulangi lagi di rumah. Jangan lupa sekarang ini masa corona, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, sering mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Ingat, jaga kesehatan kita. Yang berikut, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ya Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Gerard, angkat doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Yesus. Amin. Sama-sama Bapa kami,